Masih cukup banyak teman kami yang bertanya tentang bagaimana cara naik ferry, terutama setelah pembelian tiketnya hanya dilayani via online, alias tidak bisa lagi membelinya langsung di pelabuhan. Hal ini tentunya tak terlepas dari pembangunan tol Sumatera yang kian masif, sehingga terutama berwisata ke Lampung itu dari Jabotabek sudah bisa saat weekend saja. Maka saat ini memang banyak sekali yang butuh untuk naik ferry penyeberangan Merak Bakauheni. Langkah pertama adalah masuk ke website ferryz.com. Bisa via HP seperti yang kami screenshot di sini ya. Bisa langsung klik saja untuk memilih pelabuhan asal, lalu pelabuhan tujuan kita, kelas layanan, dan jenis pengguna jasa. Kemudian pilihan jadwal masuk pelabuhan atau check-in meliputi tanggal dan jam keberangkatan kita yang kita pilih. Terakhir, data penumpang pun perlu kita input di sini. Contohnya di sini karena kami akan berangkat bertiga dan semuanya dewasa, maka pilih dewasa 3 orang. Ini adalah halaman isian kami setelah lengkap. Jadi bisa dilihat bahwa pelabuhan asal kami adalah dari Merak, tujuannya tentunya Bakauheni. Kelas layanan yang kami pilih adalah Express, karena selain Express ada juga yang regular gitu ya. Kemudian jenis pengguna jasa, karena kami menggunakan kendaraan pribadi, maka kita klik kendaraan. Golongan kendaraannya adalah golongan 4A ya, ini karena kendaraan pribadi itu tergolong 4A. Kemudian jadwal masuk pelabuhan yang kami pilih adalah hari Sabtu pukul 8 pagi. Dan jumlah penumpang seperti tadi kami telah singgung adalah 3 orang dewasa. Setelah diklik cari jadwal, maka yang keluar adalah seperti ini. Seperti terlihat di sini masih ada kuota tersedia untuk 125 orang untuk jadwal keberangkatan yang kami pilih. Tarif ferry expressnya adalah 644.000. Tapi kemudian di belakang akan kami tunjukkan bahwa karena jadwal keberangkatan kami itu bertepatan dengan adanya perubahan atau kenaikan tarif, maka tarif akhirnya itu menjadi 670.000 ya. Jadi ada kenaikan 26.000 dari sebelumnya. Berikutnya kita harus mengisi informasi penumpang, meliputi nama, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan email. Karena e-tiketnya nanti akan dikirimkan via email. Halaman isian detail penumpangnya seperti ini ya. Kita isi nama lengkap, kemudian nomor KTP, nomor ID, usia, dan domisili. Karena kami bertiga, maka kami isi untuk dewasa 1, dewasa 2, dan dewasa 3 ya. Berikutnya akan muncul disclaimer tentang larangan membawa benda B3. Kita klik saja ya lanjutkan. Next kita lakukan verifikasi data dari yang tadi sudah kita isi ya mengenai rincian penumpangnya. Tampaknya di sini sudah ngelink gitu dengan data kependudukan ya. Jadi akan muncul checklist terverifikasi begitu. Lanjut kita klik pernyataan bahwa data penumpangnya sudah benar, lalu kita konfirmasi. Next akan lanjut ke step ketiga yaitu pembayaran. Ya tadi kami sudah singgung bahwa total tarif aktual adalah 670.000. Jika semuanya oke, maka kita klik untuk lanjutkan pembayaran. Terdapat beberapa pilihan metode pembayaran ya, seperti di sini ada 4 setidaknya. Kami memilih opsi pembayaran yang pertama yaitu via Alfamart. Setelah mengklik metode pembayaran yang kita pilih, maka akan keluar kode FinPay-nya beserta total tagihan aktual melalui metode pembayaran tersebut. Totalnya adalah Rp670.505 gitu ya. Setelah dibayar via Alfamart yang kami pilih, e-tiket akan dikirimkan via email seperti ini. Terlihat kode booking dan QR code-nya. Ini yang nanti akan kita scan saat masuk ke pelabuhan pemberangkatan. Terlihat pula data jadwal kapal, lalu pelabuhan dari Merak ke Bakauheni, layanannya adalah Express dengan nomor polisi mobil yang kita gunakan gitu ya. Semuanya ada di sini. Juga rincian data penumpang yang kita pilih. Tadi kami bertiga ya seperti ini, jadi ada total 3 penumpang dewasa. Dengan tiket yang sudah terkonfirmasi seperti ini, pada prinsipnya kita baru bisa datang dan masuk ke pelabuhan untuk nanti naik ke dalam kapalnya. Jadi ketika itu untuk mengejar waktu naik kapal pukul 8 seperti yang kami booking, kami sudah berangkat dari rumah di Bekasi itu sekitar pukul 4 lebih sedikit. Kami memang setting waktu untuk sholat subuhnya itu di KM 13A di rest area di Tangerang. Terdapat Masjid Ar-Rahman yang cukup besar di sini. Selain kami, tentunya juga banyak banget warga lain yang juga melakukan sholat subuh di masjid ini ya, di rest area ini. Kapasitas parkir rest area ini juga cukup besar, jadi nyaman untuk transit di sini. Selesai sholat subuh di KM 13A, kami lanjut terus, melaju ke arah barat di Tol Merak. Hingga keluar di gerbang Tol Merak itu sekitar pukul 7 lebih sedikit. Saat itu sih memang lalu lintasnya lancar ya. Tap out di sini ya semuanya lancar sih, alhamdulillah. Kalau sedang musim mudik mungkin berbeda ya, karena pasti akan lebih ramai. Kalau dari pengalaman kami selama ini sih, tol Jakarta Merak itu termasuk sebenarnya tidak begitu padat. Ya mungkin yang agak padatnya di ruas Jakarta Tangerang atau sampai ya ke Balaraja lah mungkin ya.
Selepas Balaraja hingga Merak sih yang kami rasakan itu cenderung agak sepi. Berbeda dengan tol Jakarta Cikampek yang bisa dibilang itu ramai dan cukup padat di sepanjang rutenya gitu ya. Kami saat itu bisa langsung jalan saja menuju ke pelabuhan karena memang sudah melakukan booking tiket sebelumnya. Jika belum, kita bisa membelinya di sepanjang jalan ini loh, seperti tampak di sebelah kiri ya. Hampir bisa dipastikan kedai-kedai yang ada spanduk kuningnya itu menyediakan tiket Ferizi. Kita bisa booking tiket di sana. Oke, ada yang buka, ada yang masih tutup sih. Bahkan sampai ruangan-ruangan juga di Alfamart juga. Biasanya sih di Alfamart ini biasanya. Itu di sebelah kiri sudah kelihatan lautnya, kapal-kapalnya juga. Jadi makin gak sabar pengen cepat naik ferinya ya. Terutama anak-anak biasanya udah excited banget. Di depan sebelah kiri sudah terlihat terminal keberangkatan maupun kedatangan untuk feri ekspresnya. Kayak mall ya gitu dari kejauhan. Ini adalah gerbang masuk untuk ke terminal feri ekspresnya. Kita belok kiri di sini. Ada tulisannya kok. Jadi penunjuk jalannya tuh lengkap banget, mudah banget untuk diperhatikannya. Pagi itu tampak lengang ya di terminal ekspres ini. Kami bisa bebas melajukan kendaraan. Kita ikuti saja penunjuk jalan menuju ke terminal ekspresnya, itu yang sebelah kanan ya. Sebenarnya di terminal feri ekspres itu di dalam itu ada semacam mall gitu. Jadi kalau jadwal keberangkatan kita masih agak lama, kita bisa turun, kita parkir dulu, lalu turun dari kendaraan untuk masuk ke mallnya. Tapi selama ini kami sih belum pernah masuk ke mallnya. Karena aktual tibanya kami di terminal itu selalu sudah tidak begitu lama lagi dari jadwal keberangkatan ferinya. Jadi nggak sempat untuk masuk ke melihat-lihat ke mallnya. Seperti pagi itu kalau di tiket kami kan kami pilih keberangkatan jam 8 gitu ya. Sedangkan aktual saat tiba itu pukul setengah 8 kurang sedikit. Jadi kami langsung memilih untuk naik saja ke atas ferinya. Oh ya, kadang ada yang bertanya pada kami, jadi saat kita melakukan booking online itu kita bisa milih nama ferinya nggak sih? Sebenarnya sih nggak bisa ya. Jadi kita akan diarahkan naik feri apa saja yang tersedia saat kita tiba gitu. Seperti saat itu ya kami nggak tahu nantinya akan naik feri yang mana. Tapi kondisi dan fasilitas masing-masing feri itu mirip-mirip kok, jadi nggak banyak beda. Masuknya dari mana sih, Pak? Oh, di sini. Kiri dulu belok. Ya memang agak bingung juga karena ini kita diarahkan untuk agak belok-belok gitu ya. Ternyata itu loketnya ada di depan. 3 deh. Kalau kami sih biasanya memprint saja lembar bookingan tiketnya. Atau kalau enggak ya soft copy di handphone juga nggak apa-apa sih. Yang penting sebenarnya QR code-nya. Maaf, untuk plat nomornya B 2195 95 ya? KFR ya. Makasih Mas ya. Oke, kami sudah check-in. Di depan melintas Avanza hitam yang sepertinya juga sudah check-in. Kami sama-sama akan masuk jalur naik ke kapal ferinya. Jalurnya seperti tampak di video ini ya, sebagai referensi Anda. Tampaknya sengaja dibuat hanya satu jalur mobil agar tertib gitu ya naik ke ferinya. Di depan juga terlihat antrian bis-bis besar dan truk. Kalau itu sih akan masuk ke feri reguler. Karena feri ekspres tidak bisa dimasuki oleh kendaraan-kendaraan besar seperti itu. Kelihatan banget dari sini bangunan dermaga feri ekspresnya ya, bagus banget. Desainnya modern, sangat memanjakan calon penumpang yang memang akan naik ke feri sih ini. Tapi kami saat itu langsung memilih untuk naik ke feri saja. Di depan terlihat ada checkpoint terakhir sebelum kendaraan bisa naik ke ferinya. Tujuan checkpoint akhir ini ya benar-benar memastikan bahwa mobil naik satu persatu dengan aman ke atas feri. Seperti terlihat di sini ya, mobil Avanza hitam di depan itu menunggu dulu sampai jalur atau jembatan naik ke ferinya kosong baru dipersilahkan untuk naik. Kami pun juga menunggu dulu sebentar. Setelah jembatan naiknya itu dinilai aman, baru mobil Avanza hitam itu boleh berjalan. Nah, seperti itu ya. Mana ini? Langsung ya nih. Dan kami pun juga baru bisa boarding, menyerahkan boarding pass lah istilahnya ke petugas yang ada di sini.
Oke, palangnya sudah terbuka dan kami juga bisa naik ke jembatannya, belok kanan untuk naik. Jalur jembatan naik dan view-nya seperti tampak di video ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ini. Langsung naik. Harusnya Iyal tadi yang nyetir. Ternyata di sini masih ada antrian mobil untuk parkir di dalam ferinya. Feri yang kami naiki saat itu bertuliskan Sebuku Palembang, dibuatnya di galangan kapal di Palembang gitu. Nah, kalau di depan itu terlihat penumpang jalan kaki ya. Dari tangga yang di sebelah kiri itu, tangga dari terminal keberangkatan langsung naik ke atas kapalnya. Jadi praktis banget ya. Jadi seperti kami ya, misalnya dari Bekasi naik bis umum gitu dari Bekasi ke Merak, tentunya sebaiknya memang kita sudah melakukan booking tiket untuk naik ferinya saat tiba di Merak naik bis umum tersebut. Lalu nyambung berganti mode transportasi dari bis ke feri. Kalau harga tiket penumpang jalan kaki saja, tiket ferinya gitu maksudnya itu murah kok. Yang jauh lebih mahal itu sebenarnya mobilnya. Nanti di pelabuhan Bakauheninya turun dari feri, lalu kita bisa nyambung lagi naik bis umum dari pelabuhan Bakauheninya ke kota Bandar Lampung misalnya, turun di terminal Rajabasa. Oh iya, di depan tampak area parkir untuk sepeda motor ya. Sepeda motor juga bisa loh naik feri. Tiket sepeda motor tentunya jauh lebih murah daripada mobil. Jadi anak motor sih bisa banget nih touring dari Jabotabek ke Bandar Lampung gitu misalnya. Naik motor kesayangan lalu nyebrang via Ferry Express ini ya, bisa banget. Ini tampak kondisi area parkir mobilnya pagi itu. Sudah lebih dari setengah kapasitas yang terisi oleh mobil, walaupun space kosongnya juga masih banyak. Karena kan penumpang sudah bisa mulai naik ke atas ferinya sejak pukul 6 pagi. Sedangkan kami saat itu tiba sekitar pukul setengah 8. Jadi kami naik ferinya nih ya pukul 8 kurang lah kira-kira. Kalau ini view dari atas feri ke arah terminal keberangkatan, bagus banget ya. Disebut juga Sosoro Mall. Dari area parkir kendaraan, penumpang bisa naik via tangga ke atas, masuk ke dek atau kabin untuk penumpang. Kondisi kabinnya juga bagus banget. Silakan langsung diisi kursi yang masih kosong. Terlihat di sini bahwa ruangan untuk penumpang di KMP Sebuku ini cukup luas dan bervariasi gitu ya. Ada yang temanya tuh kayak meja round table seperti tadi terlihat di video ya. Kalau di hall ini kursi-kursinya berbaris. Semua ruangan di sini full AC. Kita bisa milih duduk di mana saja. Kursi-kursinya juga enak dan bagus banget deh, nyaman duduk di sini. Kalau ini adalah skoci-skoci penyelamatnya. Terlihat pelabuhan Merak di kejauhan. Ini adalah dek atas. Tempat ini nih favorit penumpang untuk melihat-lihat view Selat Sunda. Jika kita mengambil trip sore hari dan pas sunset itu bagus banget loh di sini. Bangku-bangku panjang sekeliling dek ini juga nyaman banget untuk duduk-duduk di sini. Angin lautnya juga semilir karena saat itu masih tergolong pagi hari lah ya, belum terlalu panas. Oke, kami akhirnya duduk di sini di ruang penumpang dengan meja-meja round table tadi ya. Ini kurang lebih view keluar jendelanya. Ketika itu kapal sudah mulai berjalan. Feri Sebuku ini istilahnya KMP ya, kapal motor penyeberangan. Sebuku sendiri adalah nama pulau di Selat Sunda, masuk wilayah Lampung Selatan. Feri ini dibuat di galangan kapal nasional Mariana Bahagia di Palembang. Spesifikasinya kapal penumpang Roro 5000 gross ton, panjangnya 109,4 meter, lebarnya 19,6 meter. Kapasitas penumpangnya 812 orang dan sekitar 150 mobil pribadi. Data kecepatan maksimumnya adalah 15 knots atau 27,78 km per jam. Jadi karena jarak pelabuhan Merak ke Bakauheni itu kan sekitar 28 km. Jadi dengan kapal ekspres ini pas 1 jam lah kira-kira. Di feri juga ada musola ya, tadi kami tunjukkan tempat wudhunya. Kalau ini masuk ke dalam ya ruang sholatnya. Ini musolanya seperti ini, besar dan bersih lah. Tapi di sini jelas tidak ada arah kiblat ya, karena arah haluan kapalnya kan berubah-ubah terus gitu. Jadi kita yang mau sholat di sini harus menyesuaikan dulu, mengecek dulu arah kiblatnya sedang kemana saat itu gitu. Oke, sekitar 1 jam perjalanan kami sudah melihat pelabuhan Bakauheni di depan sana. Sudah kelihatan bangunan menara siger berwarna kuning di kejauhan ya. Tampak di depan adalah dermaga eksekutifnya pelabuhan Bakauheni. Setara nih dengan Sosoro Mall di Merak tadi. Feri sedang dalam proses sandar.
Para penumpang juga sudah bersiap di bawah lagi di area parkir kendaraan. Oh ya, motor nanti unloading duluan ya, turun lebih dulu daripada mobil. Jadi para pemotor tampak sudah bersiap turun nih di depan ya. Oh iya, RoRo itu sendiri maksudnya adalah roll on, roll off. Maksudnya adalah kendaraan bisa naik dan turun dari kapal dengan penggerak atau mesin kendaraan itu sendiri. Maka kapal RoRo itu akan selalu punya rem atau jembatan seperti di depan ini ya, jembatan turun dari kapal ke pelabuhannya. Ini yang mempercepat waktu unloading ataupun loading kendaraan ke kapal dari kapal gitu. Jadi desain kapal RoRo ini memang sangat cocok untuk penyeberangan seperti feri antar pelabuhan seperti ini ya. Kendaraan juga cukup tertib saat turun dari kapal. Pengaturan posisi parkir kendaraan memang membuat kendaraan yang duluan naik akan juga duluan turun. Proses unloading dari feri Sebuku atau feri-feri sejenis yang berkapasitas 5.000 gross ton ini sekitar 20 menitan lah. Sebenarnya di lintasan Merak Bakauheni ini ada lagi feri yang lebih besar, Portlink namanya. Feri Portlink ini kalau tidak salah kapasitasnya 15.000 gross ton, jadi sekitar 3 kali lipatnya Sebuku. Kalau kami sekeluarga sih lebih senang jika pas melintas di Merak Bakauheni ini dapat feri yang sekelas Sebuku itu gitu, jadi nggak terlalu besar. Karena proses unloadingnya itu juga jauh lebih cepat. Tidak lain karena kendaraan yang bisa naik ke feri kelas Sebuku itu juga tidak sebanyak kelas Portlink itu ya. Oke, ini kami sudah berada di luar kawasan pelabuhan Bakauheni. Di kejauhan di atas bukit terlihat Menara Siger ya. Khas banget ini pemandangan di sekitaran Bakauheni. Tadinya sebenarnya kami mau mampir dulu ke Menara Siger, tapi qadarullah masih tutup saat kami di sana karena masih dalam tahap renovasi. Akhirnya ya nggak jadi. Kami masuk tolnya di gerbang Bakauheni Utara. Saat itu sih arus lalu lintas di tol Bakauheni ini terpantau sepi banget. Hanya kami dan beberapa truk yang saat itu masuk tol. Tapi ya hampir selalu sebenarnya tol di Sumatera ini keadaannya memang tidak begitu padat. Jangan dibandingkan dengan tol Jakarta Cikampek lah ya. Jadi melintas di tol dari Lampung sampai Palembang ini masih nyaman banget. Langitnya juga ketika itu tampak cerah sekali. KM berapa? 49. KM 49. Ada di kanan dan kiri. Kalau urusan rest area di jalur mulai dari Bakauheni sampai Bandar Lampung ini juga oke ya, di sepanjang tol ini cukup tersedia, banyak malah. Ini salah satunya kami masuk di rest area KM 49. KM 49 yang arah ke Bandar Lampungnya. Oh, mobil listrik ada chargingnya juga. 600 meter. Sana masjid. Toilet. Terbagi besar. Jalan tol Kayuwangi. Nah, ini cuma ada toilet, nggak ada Alfamart. Berkendara santai saja kami menghabiskan sekitar 1 jam 10 menit dihitung dari Bakauheni hingga keluar di gerbang tol Kota Baru Bandar Lampung ini. Itu termasuk tadi berputar ke Menara Siger, walaupun nggak jadi kami nggak bisa masuk ya. Dan istirahat sejenak di rest area tadi. Gerbang tol Kota Baru Bandar Lampung ini paling dekat ke tujuan kami karena kami saat itu akan beraktivitas di sekitar Universitas Lampung Unila. Di depan adalah gerbang tolnya, tertulis gerbang tol ITERA Kota Baru. Oh ya, sekedar informasi saja, ITERA itu Institut Teknologi Sumatera, sebuah perguruan tinggi negeri teknik yang didirikan pada 2014 di Lampung Selatan. Menurut informasinya dikembangkan dan dibina pula oleh Civitas Akademika ITB Bandung. Oke, mudah-mudahan kualitasnya selalu terjaga ya. View keluar tol Kota Baru seperti ditunjukkan di vlog ini ya. Kualitas jalannya bagus dan tidak terlalu ramai. Saya belum kilometer. Di sebelah kiri ini adalah gerbangnya ITERA. Tampak megah sekali ya. Terpantau ada beberapa embung penampungan air di sepanjang jalan ini. Selepas kompleks ITERA di sebelah kiri jalan terlihat gedung Polda Lampung, Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. Ini ada di Jalan Terusan Ria Cudu namanya. Nah, ini di sebelah kiri terlihat gerbangnya Polda Lampung, tetap khas dengan desain Sigernya. Bagus banget. Di depan, Jalan Terusan Ria Cudu ini menyatu lagi dengan Jalan Raya Lintas Sumatera. Nah, ini singkat cerita kami sudah sampai di Unila. Di depan itu adalah gerbang utara Unila. Setelah 500 meter, di bundaran, ambil jalan keluar ketiga dan tetap di... Kami tiba di Unila sekitar pukul 10:30 lah. Jika dihitung total berangkat dari rumah di Bekasi pukul 4 pagi, lalu tiba di tujuan sekitar pukul 10:30. Total waktu perjalanan ya 7 jam kurang lah ya.
Oke, itu tadi perjalanan berangkatnya. Lalu perjalanan kembali ke Bekasinya gimana? Saat pulang itu kondisinya berbeda dengan ketika berangkat. Ketika berangkat sih kita bisa memperkirakan waktu tiba di pelabuhannya pukul berapa gitu ya. Nah, waktu pulangnya ini karena pagi harinya kami masih beraktivitas di Unila, jadi kami belum bisa memperkirakan kapan kira-kira tiba di pelabuhan Bakauheninya untuk kembali ke Merak. Maka saat kembalinya ini kami memutuskan untuk tidak melakukan booking Ferizi jauh-jauh hari. Kami akan mencoba booking Ferizi di jalan saja. Karena kalau sudah di jalan kan kita bisa memprediksi dengan tepat kapan tiba di Bakauheninya. Kami akhirnya membeli tiket Ferizi di rest area 49B. Terdapat salah satu agennya lah di sini. Teknisnya sih kita tinggal mengisi form saja yang mereka sediakan. Isikan data penumpang dan data kendaraan, nomor mobil juga. Lalu petugas di sini akan menyarankan waktu boarding atau naik kapal bagi kita. Di sini harga total yang kami bayar adalah Rp700.000. Sedangkan jika kita melakukan booking sendiri seperti saat kami berangkat itu ya Rp670.000. Jadi marginnya adalah Rp30.000. Kalau tiket elektroniknya sih sama saja. Tiket elektroniknya dikirimkan oleh petugas sini via WA. Oke, singkat cerita lagi kami melaju terus di tol. Menara Siger sudah terlihat di sebelah kiri jalan. Artinya kami sudah mendekati pelabuhan Bakauheninya. Jadi secara umum ya, seperti terlihat di vlog kami ini, perjalanan dari Jawa ke Sumatera via feri lintasan Merak Bakauheni saat ini sudah nyaman banget, kecuali saat peak season seperti Lebaran atau Tahun Baru gitu. Harusnya sih sudah nggak ada lagi antrian, karena kita memang membeli tiketnya itu via online. Kita harus punya tiket dulu sebelum masuk ke pelabuhan, jadi ya nggak akan ada antrian seperti dulu saat kita harus membeli tiket di tempat gitu ya. By the way, di sebelah kiri terlihat Menara Siger dan Masjid BNI-nya. Bagus banget, sayang kami kemarin itu nggak bisa masuk ke sini karena masih renovasi. Nanti insya Allah kalau melintas lagi kami akan ke sana. Selain hal pembelian tiketnya yang sudah didesain agar meminimalkan antrian, waktu tempuh perjalanan kapalnya juga bisa kita pilih. Kapal ekspres itu kurang lebih 1 jam, sedangkan kapal reguler itu butuh 3 jam. Harga tentunya lebih murah yang reguler. Kemudian teknis naik turun kendaraan ke atas kapal ferinya juga sekarang ini nyaman dan teratur ya. Tapi ya kembali lagi ke kita sebagai penumpang ya, kita yang membawa kendaraan juga kita berkontribusi terhadap keteraturan tersebut. Intinya sih ikuti arahan petugas, maka insya Allah proses naik turun kendaraan ke kapalnya itu akan menyenangkan. Oh ya, meskipun di atas feri itu cukup banyak penjual makanan, tapi harganya nggak murah ya. Kalau mau bawa sendiri dari darat tentunya akan jauh lebih murah. Karena kan memang tidak ada larangan membawa makanan sendiri ke atas feri. Feri yang akan kami tumpangi untuk kembali ke Merak itu yang di sebelah kiri sudah tersedia, KM Batu Mandi. Kapal Batu Mandi ini tadi kami singgung di bagian awal vlog ya. Kapal kapasitas 5.000 gross ton yang setara dengan KMP Sebuku yang kami tumpangi saat menuju ke Bandar Lampungnya. Senang juga sih saat mengetahui bahwa kapal yang akan kami tumpangi itu bukan kapal yang kapasitas besar gitu. Oke, ini saat checkpoint terakhir menjelang boarding naik ke kapal. Rem naik kapal di pelabuhan Bakauheni itu terlihat seperti di depan tadi ya. Prosedurnya sama seperti saat naik di Merak. Petugasnya akan memastikan bahwa rem naiknya sudah aman dulu, baru kami diperbolehkan jalan. Saat kami naik ke kapal Batu Mandinya itu sekitar pukul 4 sore. Berharap-harap dapat sunset yang cantik nih dalam perjalanan pulang ke Meraknya. Karena dari informasi beberapa teman sih kalau pas kita beruntung ya dapat sunset yang bagus di atas feri itu view-nya bagus banget loh. Oke, ini juga banyak penumpang pejalan kaki yang sedang naik. Mirip-mirip lah dengan waktu kami naik di Merak. Di dek ini di sebelah kanan yang ditandai garis-garis kuning itu akan digunakan untuk parkir mobil juga. Saat area parkir mobil di dalam sudah penuh. Ini terlihat saat kami masuk ke dalam. Cukup banyak mobil yang sudah parkir di depan kami saat itu. Nyampe sini mah nggak besar juga ya. Sore itu qadarullah sunsetnya nggak bagus. Langit tertutup awan walaupun nggak hujan. Dan tampaknya aktivitas bongkar muat kapal di pelabuhan Meraknya sedang agak padat. Kapal kami sempat menunggu dulu di laut menjelang masuk ke pelabuhan Meraknya. 30 menitan sih ada itu kami menunggu. Sampai kemudian diperbolehkan sandar dan itu langit sudah gelap.
Oke, kurang lebih demikian ya perjalanan kami pulang pergi Merak Bakauheni, ditambah sedikit perjalanan darat menuju Bandar Lampungnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Goodbye for now.